Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi aljabar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Sekarang Ibu akan melanjutkan yaitu tentang perkalian dan pembagian aljabar. Untuk yang pertama tentang perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar itu caranya sama seperti perkalian pada bilangan bulat. Bedanya hanya pada bentuk aljabar itu memiliki suatu variabel seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Bisa dilihat pada slide ketiga pada perkalian suku 1. Kalian masih ingat kan bagaimana bentuk suku 1 itu? Dari contoh perkalian suku 1 ini kita bisa lihat suku 1 yang termasuk suku 1 itu adalah 2x gitu. Nah, untuk perkalian suku 1 misalkan di situ kan ada contoh 2x dikali 2. Jadi, kalau untuk perkalian, kita bisa langsung mengalikannya. 2x dikali 2 itu sama dengan 4x. Dari mana bisa mendapatkan 4? Itu dari 2 dikali 2. Dan x-nya itu dari variabel 2x seperti itu. Terus ada contoh yang lain, misalkan 2x dikali 2x sama dengan, kita lihat koefisiennya, koefisien dari 2x sama 2x itu kan koefisiennya adalah 2, jadi kita kalikan koefisiennya terlebih dahulu. 2 dikali 2 sama dengan 4. Setelah itu kita kalikan variabelnya. X dikali X sama dengan X pangkat 2. Dari mana bisa mendapatkan X pangkat 2? Yaitu jika variabelnya sama, kita bisa langsung kita bisa menghitungnya dengan cara X pangkat. Kita lihat karena di sini X-nya itu tidak tertuliskan pangkatnya, jadi itu artinya X itu pangkat 1 seperti itu. Jadi X pangkat 1 dikali X pangkat 1 itu sama dengan kita bisa cari dengan X pangkat 1 ditambah 1 karena sama-sama X atau variabelnya sama. Jadi kita tulis salah satunya saja, tetapi untuk pangkatnya kita jumlahkan. Jadi kan X pangkat 1 ditambah 1. Jadi X pangkat tambah 1 sama dengan 2. Jadi 2x dikali 2x sama dengan 4x pangkat 2. Seperti itu. Terus untuk contoh yang ketiga, 2x dikali 2y. Nah, ini variabelnya berbeda, tetapi koefisiennya sama. Jadi koefisiennya kita kalikan terlebih dahulu, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian variabelnya kita kalikan, X dikali Y sama dengan, kalau variabelnya berbeda, kita tulis saja variabelnya langsung. Jadi tetap maksudnya kita tulis variabelnya sama. Jadi X dan Y kita tulis seperti itu. Jadi X dikali Y sama dengan XY seperti itu. Jadi 2X dikali 2Y sama dengan 4XY. Oke, sekarang kita lanjutkan perkalian suku 2. Suku ada contoh slide keempat, itu ada 2X ditambah 1 dikali 2. Jadi suku yang termasuk suku 2-nya adalah 2x ditambah 1. Seperti itu. Nah, di sini
2x ditambah 1 dikali 2 itu caranya yaitu 2x dikali 2, kemudian kita tambah 1 dikali 2 sama dengan 2x dikali 2 tadi berapa yang di atas? 4x ya, 4x. Kemudian kita tambah 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi hasil dari 2x ditambah 1 dikali 2 sama dengan 4x ditambah 2. Contoh yang lain. 2x ditambah 1 dikali 2x itu caranya 2x dikali 2x ditambah 1 dikali 2x sama dengan 2x dikali 2x sama dengan yang di atas tadi 4x pangkat 2 ditambah 1 dikali 2x sama dengan 2x ya. Terus contoh yang ketiga, 2x ditambah 1 dikali 2y sama dengan 2x dikali 2y ditambah 1 dikali 2y sama dengan 2x dikali 2y sama dengan 4xy ditambah 1 dikali 2y sama dengan 2y. Oke, yang ketiga, perkalian suku 3. Contohnya 2x ditambah y ditambah 1 dikali 2. Yang termasuk suku 3 adalah 2x ditambah y ditambah 1. Seperti itu caranya, sama dengan yang perkalian suku 2. Jadi 2x dikali 2 ditambah y dikali 2 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2x dikali 2 itu hasilnya 4x, kemudian kita tambah y dikali 2 itu sama dengan 2y ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya 4x ditambah 2y ditambah 2. Kemudian contoh yang kedua, 2x ditambah y ditambah 1 dikali 2x sama dengan 2x dikali 2x ditambah y dikali 2x ditambah 1 dikali 2x sama dengan 2x dikali 2x itu hasilnya 4x pangkat 2 ditambah y dikali 2x sama dengan 2xy ditambah 1 dikali 2x sama dengan 2x. Jadi hasilnya 4x pangkat 2 ditambah 2xy ditambah 2x. Contoh yang ketiga, 2x ditambah y ditambah 1 dikali 2y sama dengan 2x dikali 2y ditambah y dikali 2y ditambah 1 dikali 2y sama dengan 2x dikali 2y itu hasilnya 4xy, kemudian ditambah y dikali 2y itu sama dengan 2y pangkat 2, kemudian ditambah 1 dikali 2y sama dengan 2y. Jadi hasilnya 4xy ditambah 2y pangkat 2 ditambah 2y. Untuk perkalian suku banyak, itu caranya sama dengan perkalian suku 2, suku 3 seperti itu. Misalkan
2x ditambah y ditambah z ditambah 1 dikali 2. Itu caranya 2x dikali 2 ditambah y dikali 2 ditambah z dikali 2 dan ditambah 1 dikali 2. Hasilnya 4x ditambah 2y ditambah 2z ditambah 2. Untuk contoh yang kedua, 2x ditambah y ditambah z ditambah 1 dikali 2x. Itu contohnya itu caranya 2x dikali 2x ditambah y dikali 2x ditambah z dikali 2x ditambah 1 dikali 2x. Hasilnya 2x dikali 2x sama dengan 4x pangkat 2 ditambah y dikali 2x sama dengan 2xy ditambah 2z dikali 2x sama dengan 2xz ditambah 1 dikali 2x sama dengan 2x. Contoh yang ketiga, 2x ditambah y ditambah z ditambah 1 dikali 2y sama dengan 2x dikali 2y ditambah y dikali 2y ditambah z dikali 2y ditambah 1 dikali 2y. Hasilnya yaitu 4xy sama dengan ditambah 2y pangkat 2 ditambah 2yz ditambah 2. Baik, dari contoh-contoh di atas itu dapat kita simpulkan bahwa hasil perkalian dalam bentuk aljabar x ditambah 2 dikali x ditambah b itu melalui proses yaitu kita kalikan x dikali dengan x, kemudian kemudian ditambah x dikali b, terus kita tambah lagi karena di sini ini semuanya penjumlahan, jadi kita tambah terus. Jadi a ditambah tadi kan ditambah a dikali x ditambah a dikali b, seperti itu. Kemudian sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar ada 3. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif itu sama dengan sifat bolak-balik. Jadi misalkan a ditambah b itu hasilnya akan sama dengan b ditambah a. Itu pada penjumlahan. Kalau pada operasi perkalian, a dikali b itu hasilnya akan sama dengan b dikali a. Seperti itu. Yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu misalnya a ditambah ini seharusnya dalam kurung ya, a ditambah dalam kurung b ditambah c sama dengan dalam kurung a ditambah b ditambah c. Untuk yang perkalian misalnya a dikali dalam kurung b dikali c sama dengan dalam kurung a dikali b dikali c. Jadi sifat asosiatif itu bisa dikatakan perpindahan kurung, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu sifat distributif. Distributif itu adalah penyebaran. Misalnya a dikali ini harusnya dalam kurung ya, a dikali b plus c
B plus C nya dalam kurung sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, atau AB ditambah C sama dengan AB ditambah, kemudian misalkan ada contoh seperti ini, tentukan hasil perkalian bentuk aljabar 5 X ditambah 5 dan 2X ditambah 4. Jadi kita kalikan X ditambah 5 X ditambah 5 dikali 2X ditambah 4. X dikali 2X ditambah X dikali 4 ditambah 5 dikali 2X ditambah 5 dikali 4 sama dengan X dikali 2X. Caranya masih ingat? Kan? Jadi X dikali 2X sama dengan 2X pangkat 2 ditambah X dikali 4 sama dengan 4X ditambah 5 dikali 2X sama dengan 10X ditambah 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian kita kelompokkan suku yang sejenis. Kalau ini kan di sini penjumlahan semua, jadi kurungnya dihilangkan, sudah misalkan kurungnya ini dihilangkan sudah tidak apa-apa, jadi boleh dihilangkan kurung-kurungnya. Jadi 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 10X ditambah 20. 2X sama dengan 2X pangkat 2 ditambah, karena ini 4X sama 10X itu adalah suku sejenis, jadi kita bisa jumlahkan mereka. Jadi 4X ditambah 10X sama dengan 14X ditambah 20, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, tentukan hasil perkalian bentuk aljabar X dikurang 5 dan 2X dikurang 4. Kita kalikan itu jadi 2X dikurang 5 dikali 2X dikurang 4 itu sama dengan, kita distribusikan lagi, X dikali 2X ditambah X dikali karena di sini ini 4-nya itu negatif, jadi kita tulis X dikali negatif 4 ditambah di sini 5-nya negatif, jadi negatif 5 dikali 2X ditambah negatif 5 dikali negatif 4. Kemudian sama dengan X dikali 2X sama dengan koefisiennya ini 1 dan 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Variabelnya X sama X. Karena ini sama-sama X, jadi X pangkat 1 ditambah 1 sama dengan X pangkat 2. Jadi X dikali 2X sama dengan 2X pangkat 2. Kemudian ditambah X dikali negatif 4. X dikali negatif 4 sama dengan negatif 4X, karena positif dikali negatif sama dengan negatif. Terus ditambah negatif 5 dikali 2X. Negatif 5 dikali sama 2 dulu, 2 terlebih dahulu, berarti negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10. Di sini terdapat variabel X yang dari
di sini kan terdapat variabelnya cuma X, jadi langsung ditulis saja. Jadi hasilnya negatif 10 X ditambah negatif 5 dikali negatif 4 sama dengan 20. Karena di sini negatif dikali negatif sama dengan positif. Kemudian kita hilangkan kurung-kurungnya. Kita satukan, kita kelompokkan suku yang sejenis. Jadi 2x ditambah 2 ditambah negatif 4 ditambah negatif 10x. Tadi negatif 4x ditambah negatif 10x ditambah 20. Dan di sini suku yang sejenisnya adalah negatif 4x dan negatif 10x. Jadi 2x pangkat 2, sini negatif 4x sama negatif 10x itu kita jumlahkan karena mereka adalah suku sejenis. Negatif 4x ditambah negatif 10x sama dengan negatif 14x ditambah 2. Selanjutnya contoh yang ketiga. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar 3x ditambah 6y dan 17x ditambah 4y. Jadi 3x ditambah 6y dikali 17x ditambah 4y sama dengan 3x dikali 17x ditambah 3x ditambah 3x dikali 4y ditambah 6y dikali 17x ditambah 6y dikali 4y. Ini caranya sama, itu kita kalikan terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan seperti itu. Kita lanjut saja ke contoh yang keempat. Ini, ayah memiliki kebun jeruk yang berbentuk persegi panjang. Panjang kebunnya adalah 2x ditambah 25 meter. 2x ditambah 5 meter dan lebarnya x ditambah 2 meter. Berapa luas kebun yang dimiliki ayah? Oke, kita ketahui bahwa kebun jeruk ayah itu berbentuk persegi panjang dengan panjang 2x ditambah 5 meter dan lebarnya x ditambah 2 meter. Kemudian yang ditanyakan yaitu luas kebun yang dimiliki ayah. Kemudian caranya kita cari luas persegi panjang. Rumus dari luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Kita jadi luas kebun itu sama dengan panjang tadi kan diketahui 2x ditambah 5. Jadi kita masukkan saja 2x ditambah 5 dikali lebarnya tadi x ditambah 2. Jadi lebarnya kita isi x ditambah 2. Jadi kita kalikan 2x ditambah 5 dikali x ditambah 2 sama dengan 2x dikali x ditambah 2x dikali 2 ditambah 5x dikali x 5 dikali x ditambah 5 dikali 2 sama dengan 2x dikali x sama hasilnya 2x pangkat 2, kemudian ditambah 2x dikali 2 sama dengan hasilnya 4x, kemudian 5 dikali x itu sama dengan 5x, dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke, kita hilangkan kurungnya, kita kelompokkan suku yang sejenis. Jadi ketemu 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5x ditambah 10 sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 10. Jadi
Jadi luas kebun ayah adalah 2x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 10 meter kuadrat. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar adalah operasi pembagian dengan menggunakan elemen aljabar sebagai operan atau objek yang dioperasikan. Terus dasar operasi dari pembagian aljabar yaitu x pangkat m dibagi x pangkat n. Di sini sama seperti pada perkalian. Kalau perkalian tadi, jika variabelnya sama, itu pangkatnya kita jumlahkan. Tetapi kalau pada pembagian itu, jika variabel sama, pangkatnya itu kita kurangkan. Seperti itu. Contohnya di sini 8x dibagi 2 itu caranya sama seperti perkalian tadi. Jadi 8 sama 2 kita bagi terlebih dahulu, kemudian x-nya kita masukkan karena 2-nya tidak memiliki variabel, jadi x-nya kita masukkan saja. 8 dibagi 2 sama dengan 4, terus x-nya kita masukkan, jadi 4x, seperti itu. Contoh yang kedua, x pangkat 4 dibagi x pangkat 3 sama dengan, karena di sini ini sama-sama x, jadi kita tulis saja x pangkat, pangkatnya kita kurangkan, jadi x pangkat 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi sama dengan x pangkat 1. Karena pangkat 1. Jadi satunya tidak usah ditulis. Jadi tinggal x, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, 4x pangkat 3 dibagi 2x. Sama dengan koefisiennya kita bagi terlebih dahulu, kemudian baru variabelnya. Ini 4 sama 2, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian variabelnya kita untuk pangkat dari variabel kita kurangi. Jadi x, karena ini variabel sama, jadi langsung kita kurangi saja. X pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2x pangkat 2. Oke. Kita di sini ada contoh yang lain. Misalkan di sini 30x pangkat 3 y pangkat 3 dibagi 6x pangkat 2 y sama dengan, kita bagi terlebih dahulu koefisiennya 30 sama 6. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Kemudian di sini terdapat dua variabel. Jadi ada variabel x sama variabel y. Jadi x itu kita pangkatnya kita kurangkan dengan yang variabel x, dan y itu kita operasikan dengan variabel y. Jadi jadi x pangkat 3 itu dikurangi 2, kemudian y pangkat 3 dikurangi 1. Jadi 30 x pangkat 3 y pangkat 3 dibagi 6 x pangkat 2 y sama dengan 5 x y pangkat 2. Kemudian contoh selanjutnya yaitu 20 x pangkat 4 ditambah 18 x pangkat 3 z pangkat 2 dibagi 2x. Misalkan seperti itu. Jadi kita distribusikan seperti pada perkalian. 20 x pangkat 4 dibagi 2 ditambah 18 x pangkat 3 z pangkat 2 dibagi 2x sama dengan 20 20 x pangkat 4 dibagi 2x
itu kita lihat koefisiennya 20 sama 2, kita bagi 20 dibagi dengan 2. Kemudian variabelnya ini sama-sama X. Jadi X karena di sini ini karena variabel yang pertama itu pangkat 4 dan variabel yang kedua itu pangkat 1, jadi 4 dikurangi 1, jadi X pangkat 4 dikurangi 1. Kemudian kita tambah 18 dibagi dengan 2. Kemudian kita kalikan dengan X. Di sini 3, di sini 1, jadi X pangkat 3 dikurangi 1. Gitu. Z, karena di sini Z tidak ada, jadi langsung kita tulis saja Z pangkat 2. Jadi hasilnya 10X pangkat 2 ditambah 9X pangkat 2 Z pangkat. Oke, kemudian ke contoh pembagian Prokopit. Pembagian Prokopit bentuk aljabar itu sama dengan pembagian Prokopit pada pembagian biasa. Misalnya ada contoh seperti ini, tentukan hasil pembagian bentuk aljabar 2Y pangkat 2 ditambah 3Y dikurang 4 oleh Y ditambah 3. Jadi kita bentuk aljabar tersebut menjadi pembagian Prokopit. Jadi 2Y pangkat 2 ditambah 3Y dikurang 4 dibagi Y ditambah 3. Kemudian kita cari Y ditambah 3 itu jadi berapa dikali angka berapa yang jika dikali Y ditambah 3 itu menghasilkan 2Y pangkat 2 plus 3 atau yang mendekati 2Y pangkat 2 ditambah 3Y. Misalkan kita ambil 2Y. Jika 2Y dikali dengan Y ditambah 3 itu hasilnya 2Y pangkat 2 ditambah 6Y. Kemudian kita kurangi. 2Y pangkat 2 dikurangi dengan 2Y pangkat 2 itu 0. Jika 3Y dikurangi 6Y itu sama dengan negatif 3Y. Kemudian negatif 4-nya kita turunkan. Kita hitung lagi. Negatif 3Y dikurang 4 dibagi Y tambah 3 itu berapa hasilnya? Misalnya kita ambil angka 3. Y ditambah 3 dikali 3 itu hasilnya negatif 3Y. Jadi Y ditambah 3 dikali dengan negatif 3. Untuk dari negatif ini, jadi kita kalikan negatif 3 dikali Y ditambah 3 itu hasilnya negatif 3Y dikurang 9. Kemudian kita kurangi dan sisa 5. Jadi hasil pembagian bentuk aljabar 2Y pangkat 2 ditambah 3Y dikurang 4 oleh Y ditambah 3 adalah 2Y dikurangi 3 dengan sisa 5. Kemudian contoh yang kedua, Adi memiliki 20X pangkat 3 ditambah 15X pangkat 2 kelereng. Kemudian Adi membagikan kelereng tersebut kepada 5X teman. Tentukan banyak kelereng yang didapat teman Adi dalam bentuk aljabar. Kita pakai cara Prokopit. 20X pangkat 3 ditambah 15X pangkat 2 dibagi dengan 5. Nah, kita 20X pangkat 3 dibagi 5X itu berapa hasilnya?
Kita lihat 20 dibagi dengan 5 itu sama dengan 4. Kemudian X pangkat 3 dibagi dengan X. Jadi kan hasilnya tadi kan kalau variabelnya sama, pangkatnya kita kurangkan. Jadi X pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi 20X pangkat 3 dibagi 5X itu sama dengan 4X pangkat 2. Jadi terus setelah itu kita kalikan 4X pangkat 2 dikali dengan 5X sama dengan 20X pangkat 3. Sekarang kita kurangkan 20X pangkat 3 dikurangi 20X pangkat 3, hasilnya kan 0. Kemudian masih sisa 15X pangkat 2, itu kita turunkan. 15X pangkat 2 kita turunkan. Setelah itu 15X pangkat 2 kita bagi dengan 5X. Coba 15X pangkat 2 dibagi 5X berapa hasilnya? 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian X pangkat 2 dibagi dengan X sama dengan variabelnya sama, jadi pangkatnya dikurangkan. Jadi X pangkat 2 dikurangi 1. Jadi hasilnya 3X. Karena di sini ini penjumlahan dan karena di sini ini bilangan 15X pangkat 2-nya ini positif. Jadi di sini juga ditulis positif. Jadi ditambah 3X. Kemudian 3X kita kalikan dengan 5X. Hasilnya 15X pangkat 2. Kemudian kita kurangkan 15X pangkat 2 dikurangi 15X pangkat 2 sama dengan 0. Jadi banyak kelereng yang didapat teman Adi adalah 4X pangkat 2 ditambah 3X. Seperti itu. Misalkan atau dengan cara yang pendistribusian, yaitu 20X pangkat 3 ditambah 15X pangkat 2 dibagi 5X. Itu caranya 20X pangkat 3 dibagi dengan 5X, kemudian ditambah 15X pangkat 2 dibagi dengan 5X. Kemudian sama dengan 20 koefisiennya kita bagi terlebih dahulu. 20 sama 5, 20 dibagi 5. Kemudian X nya juga seperti itu, X pangkat 3 sama X pangkat 1. Jadi X pangkat 3 dikurangi 1 ditambah 15 dibagi 5. Kemudian X pangkat 2 dikurangi 1. Jadi hasilnya 4X pangkat 2 ditambah 3 dan hasilnya sama. Baik, itu tadi pemaparan materi terkait perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anakku semuanya. Jika masih ada yang bingung atau masih ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.